Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung lagi di kelas kita. Kita akan masuk ke dalam perdebatan sore hari ini. Klaimnya datang dari kelompok Sehati. Saya akan bacakan dulu klaimnya. Nah, ini klaim yang muncul dan disodorkan. Menganggap kitab Kejadian tidak historis akan membawa orang beriman ke jurang yang licin yang dapat berakibat penyangkalan keberadaan Tuhan dan tindakan-tindakannya yang ajaib. Nah, demikian klaim ini datang dari Sahati. Saya berikan kesempatan untuk Pak Beni yang muncul dengan klaim ini untuk mengartikulasikan klaimnya. Silakan Pak Beni. Ya, terima. Saya tanya sebelumnya, Pak, presentasi saya berapa menit ya? Secukupnya Pak, tapi jangan sampai 1 jam lebih Pak. Oh, oke. Baik, terima kasih ya, Pak Ivan, dan semua rekan-rekan yang ada di sini. Jadi, apakah Adam itu benar-benar tokoh historis? Ini salah satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan di saat ini. Sebenarnya mulai kira-kira pertengahan abad ke-19, historisitas Alkitab itu terus menjadi topik perdebatan sampai hari ini. Hal ini disebabkan karena khususnya para teolog-teolog yang dalam arus liberal yang berasal dari Tübingen University Jerman seperti Ferdinand Bauer dan seterusnya, mereka bukan hanya menolak supernatural, hal-hal yang seperti miracles, mujizat dalam Alkitab, tapi mereka juga mempertanyakan kredibilitas historis dari cerita-cerita Alkitab. Itu termasuk daripada meragukan historisitas kitab Kejadian. Sehingga salah satu yang dipersoalkan itu sudah pasti historisitas dari Adam. Apakah Adam itu sungguh-sungguh real atau apakah dia itu hanya sekedar tokoh mitos yang dipresentasikan untuk mengajarkan nilai-nilai religius atau nilai moral tertentu? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini secara terperinci, kita perlu mengerti kira-kira historical background mengapa isu ini menjadi suatu isu yang ramai dibicarakan orang sampai hari ini, khususnya di dalam kalangan seminarian ya. Jadi masalah seperti ini bukannya muncul tanpa alasan sebenarnya, tapi muncul justru dari research Alkitab yang boleh kita katakan itu teliti ya. Jadi menurut saya itu ada dua faktor yang saling berhubungan yang menjadi pemicu perdebatan. Pertama, sebenarnya itu dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme di Eropa. Sebagaimana kita tahu, kira-kira abad 17 sampai 18 itu berkembang sebuah gerakan intelektual yang bersikap kritis terhadap tradisi maupun juga kepercayaan, dan itu pasti bersangkut paut dengan kekristenan. Dan hal ini di dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung Project atau Enlightenment, zaman pencerahan. Jadi dalam zaman Enlightenment ini, mereka hanya mau menerima kebenaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Scientific method di situ mulai muncul, gitu ya. Konsekuensi logis dari gerakan dari Enlightenment atau pencerahan ini adalah penolakan terhadap semua hal yang supernatural. Maka automatically kisah-kisah Alkitab mulai dilihat sebagai myth atau mitos atau dongeng kuno yang historisitasnya itu sangat-sangat diragukan. Lalu faktor kedua, menurut saya itu problema dari higher higher textual criticism. Jadi suatu kritik Alkitab itu yang kelas tinggi ya. Nah, penolakan terhadap elemen supranaturalisme itu berdampak pada penolakan kepada Alkitab sebagai firman Allah gitu. Karena Alkitab mulai saat itu dianggap sebagai karangan manusia saja, seperti tulisan kuno yang lain di dalam sejarah. Maka menurut mereka itu sebenarnya para penulis Alkitab itu tidak diilhami oleh Roh Kudus. Jadi mereka itu hanya menggunakan semacam apa sumber-sumber kuno yang ada pada waktu itu. Dan menurut mereka itu bahkan itu sebenarnya hanya mitos kuno yang seringkali bernafaskan politeisme, begitu ya. Jadi sebenarnya banyak bisa kita bicarakan di situ. Lalu kita perlu pikirkan. Saya pikir adalah rasionalisme itu sebenarnya kalau kita mulai sekarang analisa sebagai orang reform, sebenarnya rasionalisme itu sendiri tidak memiliki bukti-bukti yang objektif ya, karena tidak ada bukti rasional yang mampu membuktikan bahwa rasio adalah standar kebenaran satu-satunya, jadi patokan gitu. Jadi fondasi pemikiran rasionalisme itu adalah sebenarnya iman yang tidak rasional terhadap rasionalisme. Jadi apa yang mereka sebut sebagai bukti ilmiah ya, so-called tanda petik, itu tidak lain sebenarnya adalah satu
dugaan subjektif yang sejalan dengan rasionalisme itu sendiri. Jadi kebenaran dari konsep suatu kebenaran itu harus dibuktikan secara saintifik atau ilmiah, bahkan sebenarnya tidak mungkin dibuktikan secara saintifik atau ilmiah. Gitu. Jadi tidak ada objective proof yang mampu meruntuhkan keyakinan pada hal-hal supranatural, kecuali keyakinan subjektif pada kebenaran rasionalisme itu sendiri. Lalu hal kedua yang perlu kita pahami sama-sama adalah kelemahan dalam itulah textual criticism yang tadi itu. Nah, memang seringkali terjadi kalau orang sudah masuk ke kritik teks, maka di sini orang sudah mulai goyah pandangannya, khususnya mengenai keabsahan Alkitab, inerrance, infallibility, dan sebagainya, seperti yang disampaikan Pak Ihan itu dari Chicago Statement. Tapi kita lihat sebenarnya para penulis-penulis yang memang menggunakan sumber-sumber lisan maupun tulisan tertentu, sebenarnya hal itu tidak berarti proses penggunaan sumber-sumber itu seperti yang diperkirakan dalam kritik teks versi liberal itu konsisten gitu. Sebenarnya banyak yang inkonsistennya sih. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah spekulasi daripada teolog-teolog liberal kalau itu mau ditelusuri lebih dalam gitu. Jadi berkaitan dengan Alkitab sebagai itu menurut mereka sebagai modifikasi. Jadi menurut mereka itu sebenarnya ya tidak perlu lagi memikirkan Alkitab itu sebagai firman Allah, kebenaran objektif dan sebagainya. Karena jelas sekali menurut mereka itu ada kemiripan kisah-kisah di Alkitab, khususnya historisitas dari kitab Kejadian dengan mitos-mitos, gitu, mitos kuno ya. Jadi kalau begitu, kita kalau mau defense posisi ini, menurut saya, maka yang harus dipahami adalah pertama, ajaran Alkitab yang jelas-jelas sekali bicara mengenai historisitas dari kisah Adam. Jadi pertama, kita mesti bicara, menurut saya, standpoint daripada kita sebagai orang Kristen melihat posisi Adam di dalam beberapa silsilah yang dicatat di dalam Alkitab. Sebab apa? Karena poin ini akan menjadi semakin kuat kalau kita melihat bahwa silsilah itu sebenarnya mau membicarakan sesuatu yang sangat jelas bahwa di dalamnya mendukung suatu historisitas karena di sana pasti banyak nama-nama muncul begitu. Jadi kalau kita menolak historisitas daripada kitab Kejadian pasti menolak historisitas Adam dan selanjutnya pasti juga menolak historisitas dari semua nama-nama yang ada di dalam silsilah-silsilah tersebut. Jadi kalau seandainya silsilah itu tidak bisa dipercaya, maka poin teologis yang mau disampaikan juga tentu pasti diragukan karena ya asumsinya pasti didirikan di atas kebohongan gitu. Jadi posisi kedua kita juga mesti melihat dari posisi Adam sendiri di dalam khususnya teologi perjanjian baru ya. Yang saya munculkan sini mungkin dari Pauline teologi, teologi Paulus. Nah, tatkala Paulus sudah berkhotbah kepada penduduk Athena yang tidak mengenal kitab suci perjanjian lama, jadi Paulus di situ begitu menegaskan mengenai general truths bahwa semua manusia itu berasal dari satu orang saja, itu dari Adam. Khusus dari Kisah Rasul 17 ayat 26. Walaupun di ayat ini nama Adam tidak disebutkan itu secara eksplisit, tapi bagi Rasul Paulus yang juga adalah Jewish, seorang Yahudi, satu orang yang disebut pasti juga adalah Adam yang dicatat di dalam perjanjian lama. Jadi, kalau begitu di dalam beberapa suratnya, ia akan mengkorelasikan Adam tentu sebagai orang pertama, sekaligus menjadi masuknya jalan daripada dosa dan kematian ke dalam kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu, di Roma 5, 12-21, yang mengkontraskan Paulus mengkontraskan Adam dengan Kristus. The first Adam di Taman Eden dan second and the last Adam yaitu Kristus sebagai Adam kedua, Adam terakhir. Dari yang pertama semua manusia mendapatkan dosa, upah dosa adalah maut. Sedangkan dari kedua Kristus maka kita mendapatkan kebenaran. Kita dibenarkan melalui iman dan seterusnya. Maka Rasul Paulus ini membandingkan kematian yang didapat dari Adam dan kehidupan yang bersumber dari Kristus sebagai Adam terakhir. Lalu seandainya dikatakan kejadian itu tidak historis, Adam itu tidak historis, tokoh mitos, atau apa parable atau perumpamaan yang tidak pernah ada, maka semua konsekuensi dari keberdosaannya juga menjadi tidak real, tidak nyata. Begitu. Jika ini yang terjadi, maka implikasi yang sangat serius, penebusan dan kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu juga akan tidak historis dan juga pasti akan kehilangan arti yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, posisi Adam di dalam aspek etik, ya, aspek etika daripada Rasul Paulus ya. Nah, jadi kisah Adam itu sebenarnya juga memegang peranan penting selain dalam theological aspek, tapi juga dalam ethical aspek, dalam pandangan Paulus, khususnya relasi laki-laki dan perempuan, gitu.
Jadi Paulus ada beberapa kali bicara tentang hal itu, khususnya 1 Korintus 11 dia bicara mengenai perintah dan larangannya berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan di dalam gereja. Pada kisah penciptaan dikatakan bahwa perempuan itu yang diciptakan untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Di tempat lain, dia juga melarang perempuan memainkan otoritas di atas laki-laki dengan alasan bahwa laki-laki diciptakan terlebih dahulu daripada perempuan dan bahwa perempuan yang justru lebih dahulu jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita menolak historis daripada Adam, itu bahaya sekali juga ke dalam selain teologi juga karena posisi etika di dalam perjanjian baru khususnya Paulus. Lalu posisi yang keempat, posisi Adam di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi pada saat orang-orang Farisi menanyakan Tuhan Yesus ya tentang alasan ini diperbolehkan untuk bercerai dan Matius 19 ya. Jadi kasus divorce seperti ini, maka dia mengutip beberapa teks dari kitab Kejadian 1, Kejadian 2 gitu. Menurut Tuhan Yesus, perceraian tidak sesuai dengan rencana Allah yang ideal. Karena memang sejak dari awalnya Allah menciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan sebagai satu pasangan supaya menjadi satu daging. Jadi kalau diandaikan kisah Adam di 2 fase pertama kitab Kejadian itu adalah myth atau mitos, ya tentu saja argumen Yesus di Matius 19 itu ya tentu akan menjadi sangat lemah ya, gitu. Jadi menurut saya semua penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa penolakan terhadap historisitas kisah Adam itu bukan sebuah persoalan sepele. Maka saya tadi katakan itu sebagai jurang yang licin, nanti akhirnya menyangkal eksistensi Allah dan juga keajaiban seluruh tindakan penciptaannya, bahkan juga nanti penebusan. Jadi kalau kita itu melihat ada banyak doktrin penting yang sebenarnya dipertaruhkan di sana. Kalau kita menolak historisitas dari kejadian, dari doktrin tentang inspiration, pengilhaman Alkitab, keberdosaan semua manusia melalui Adam pertama, karya penebusan dan kematian kebangkitan Yesus Kristus, etika Kristiani, dan maupun relasi laki-laki perempuan dan seterusnya. Walaupun demikian, sebenarnya kita mempertahankan historisitas Adam bukan hanya semata-mata untuk melindungi doktrin-doktrin penting ini. Jadi sebenarnya kita melihat kalau kita menolak historisitas dari kitab Kejadian, sebenarnya otomatis kita akan menolak seluruh kitab-kitab di dalam Alkitab. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Beni untuk argumennya yang ekstensif ini ya. Jadi ada beberapa hal sebelum saya lemparkan ke Pak Wilson atau Pak Rianto ya. Jadi ada efek-efek enlightenment, higher criticism, ambisi atau reliance yang terlalu tinggi terhadap rasio yang dianggap sebagai penentu kebenaran. Padahal kitab Kejadian itu penuh nama-nama dan silsilah yang menunjukkan realitas historisitas, dan tanpa historisitas sebenarnya jadi tidak real ya, dan kalau tidak real nanti terkait berbagai aspek atau argumen lain di Alkitab, aspek etis, aspek penebusan yang Adam kedua adalah Yesus begitu ya, dan bahkan diskusi tentang perceraian juga merefer ke Adam begitu ya, sehingga yang dipertaruhkan banyak menurut sehati yang diwakili Pak Beni, dan termasuk kalau menolak historisitas kejadian, terakhirnya adalah menolak Tuhan sendiri begitu ya. Demikian Pak Beni. Saya berikan kesempatan untuk Pak Wilson atau Pak Arianto untuk menyambut argumennya. Saya dulu kali ya. Ya, silakan Pak. Thank you dari kelompok sehati untuk argumentasi yang luar biasa, sangat banyak tuh aspek yang bisa dikaji begitu ya. Dan sebetulnya cukup banyak hal saya sih bisa menyepakati bahwa ketika kita menolak historisitas daripada Adam, maka keseluruhan bangunan dari Alkitab bisa bisa saja itu kita gagalkan seperti itu. Tetapi saya yang menjadi persoalan bagi saya itu adalah bagaimana kita mendefinisikan historisitas dari Alkitab ini. Karena saya melihat ada ambiguitas. Seakan-akan jika dikatakan memahami Alkitab secara historis, berarti itu berlawanan dengan sains. Atau ketika dikatakan historis, maka harus bertentangan dengan textual criticism, begitu. Padahal ketika kita mencoba untuk melihat Alkitab secara historis, misalnya ketika kita mengatakan, oke, Adam itu adalah pribadi yang betul-betul ada, itu adalah real,
Lalu bagaimana dengan klaim saya katakan bahwa manusia itu berevolusi dari nenek moyang yang sama? Apakah dengan demikian kita langsung menolak bahwa Adam itu jadi tidak historis gara-gara karena ada evolusi? Apakah pemahaman historis itu jadi seakan-akan ada dua hal yang saling berlawanan ini? Ada kelihatan seperti ada dua worldview yang saling berlawanan. Apakah harus selalu dilihat seperti itu? Historisitas Alkitab berlawanan dengan tanda kutip historisitas dari sains menggunakan bukti ilmiah. Lalu kalau misalnya sains dengan menggunakan bukti ilmiah, bukti-bukti empiris yang sudah begitu dapat kita pakai, sangat sulit kita sangkali, lalu argumentasi sebagai orang Kristen untuk mengatakan bahwa oh Alkitab yang harus kita pilih berdasarkan historisitasnya. Dasarnya apa? Bukankah ketika kita mengatakan faktor karena ada Roh Kudus, karena ini adalah iman, itu justru menunjukkan ada nilai atau nilai yang non literal di sana, dasar yang non historis di sana seperti itu. Dan kemudian yang kedua ketika kita mengatakan bahwa wah bahaya nih, kita dikontraskan dengan textual criticism, banyak sekali yang mencoba untuk mengkritisi Alkitab secara historis begitu ya. Lalu bagaimana kita akan bahwa Alkitab itu kredibel, sedangkan begitu banyak bukti-bukti secara arkeologis berusaha untuk menentang keabsahan dari dokumen-dokumen Alkitab yang dimana keaslinya itu sudah tidak ada begitu. Jadi jika saya simpul, apa yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita mendefinisikan atau membicarakan sesuatu yang historis itu. Seakan-akan tidak ada ruang bagi metafora, penelitian yang metaforikal di dalam yang historis. Begitu juga seakan-akan historis itu selalu harus berlawanan dengan sains atau mau kritik teks begitu dari dunia modern. Nah, itu saja. Terima kasih Pak Wilson. Tadi saya udah khawatir jangan-jangan Seroh langsung nyerah ya. Ternyata enggak. Ada argumen yang ditawarkan yaitu eh, apa betul ya pertanyaannya historisitas itu harus melawan bukti-bukti sains atau dengan kata lain bukti-bukti sains itu bagaimana diharmoniskannya ataukah langsung diabaikan begitu saja ya. Begitu juga dengan textual criticism ya apakah historisitas itu harus berlawanan dengan textual criticism apakah kalau ada bukti-bukti textual criticism ada apa teks-teks tertentu dari Alkitab yang kita apa cermati terus kita telaah lebih mendalam terus ada kontroversi itu kita tutup mata saja demi supaya historisitas kisah-kisah Alkitab itu terjaga begitu ya. Lalu di mana ruangan untuk tafsir yang lebih metafora dan alegori? Apakah itu langsung harus dibuang semua demi bahwa realitas itu hanya kalau kitab tulisan-tulisan Alkitab itu historis begitu ya. Nah, itu argumen Pak Wilson saya berikan kesempatan lagi untuk Sahati untuk menyambut dengan argumennya. Sahati yang akan mewakili ada Bu MJ atau Bu Seruni. Silakan. Wah, ini pandang-pandangan nih Bu MJ sama Bu Seruni. Mungkin saya persilakan Bu MJ dulu, boleh? Oke, baiklah. Kita di belakang memang main ini Pak, main sweet-sweetan tapi sulit. Nggak boleh ke Pak Beni lagi ya, cara mainnya ya. Ya, supaya adil Bu, semua bisa mengutarakan opini. Kecuali Pak Rianto sama Pak Wilson karena cuma berdua nanti terpaksa ada yang gantian kali ya kalau ini. Atau abis Bu MJ saya berikan ke Bu Sairuni nanti Pak Rianto terus menyambut bisa juga. Silakan Bu MJ. Oke, oke. Terima kasih untuk paparan dari Pak Wilson. Memang saya juga menyadari bahwa satu uh, tindakan yang lumayan kita sebetulnya tidak ingin untuk kita langsung tabrakan begitu. Apakah kita harus menerima sebagai historical data dari kitab Kejadian atau justru textual dan scientific findings itu akan melemahkan bagaimana kitab Kejadian itu
merupakan suatu event yang benar dan bukan hanya sekedar legenda. Nah, kalau saya lihat memang untuk menjadi satu bukti yang sah, malah itu akan menjadi hal yang mendukung kalau textual criticism melihat bahwa kitab Kejadian memiliki banyak kemiripan dengan apa yang dituliskan oleh legenda atau mitos yang beredar di Ancient Near East sebelum itu, maka kemungkinan besar memang apa yang sudah ditemukan itu malah mendukung bahwa kitab Kejadian adalah suatu bukti historical yang akan menjadi semakin kuat posisinya. Demikian juga dengan bukti saintifik. Di sini saya tidak melihat bahwa satu bukti saintifik akan melemahkan bagaimana kitab Kejadian itu juga ditulis berdasarkan event yang real, ada orang yang real di tempat dan waktu yang spesifik juga. Jadi kalau menurut saya akan menjadi suatu penguatan apabila kita terus melakukan textual criticism dan scientific findings untuk malah meneguhkan bahwa kitab Kejadian itu menjadi suatu kitab yang semakin terbukti historical value-nya. Begitu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Thank you. Oke, makasih Bu MJ. Bu Seruni mau langsung menyambut. Bu MJ basically bilang bahwa memang tidak perlu dibenturkan ya antara sains dan textual criticism, dan ada harapan bahwa kalau sains dan textual criticism itu didekati dan ditelaah nanti akan ketemu juga ya harmonisasinya dengan teks-teks Alkitab. Bu Seruni ada yang ingin ditambahkan sebelum saya berikan ke Pak Arianto? Mungkin Pak Arianto dulu, Pak. Oh, Pak Arianto dulu. Oke. Kalau gitu Pak Arianto silakan, Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi tadi pertanyaan dari kami sepertinya belum terjawab sih ya kalau menurut saya. Belum terjawab dalam kaitannya posisi ya dari kelompok ini, apakah memang mantap di historisnya ya atau bagaimana? Tadi kan disampaikan bahwa ada kerancuan ya, seperti ada kerancuan ya dalam konteks historisnya. Di sisi lain seperti menganggap kejadian ataupun dalam teks itu adalah memang historis ya, yang artinya tidak menerima argumen-argumen yang lain, tetapi di sisi lain juga seakan-akan menyetujui gitu ya tentang kaitannya dengan bisa juga dengan evolusi atau hal-hal yang lainnya. Dan kemudian yang ingin saya tanyakan itu pemaknaan historis yang kelompok sehati pahami itu pemaknaan yang seperti apa? Oke, untuk sementara itu dulu. Nanti ada hal yang menyusul. Ya, jadi Pak Arianto argumennya bentuknya pertanyaan ya. Jadi yang diklaim sebenarnya dari argumen Pak Arianto itu adalah tampaknya Sahati tidak konsisten. Di satu sisi mengklaim historisitas, tapi di sisi yang lain kayaknya pingin juga sejalan dengan sains dan dengan textual criticism. Jadi pemaknaan historis itu dipertanyakan seperti apa begitu ya. Bu Seruni, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Arianto dan Pak Wilson. Nah, mungkin yang menjadi tambahan dari saya adalah kita juga mesti melihat kitab Kejadian itu dituliskan di zaman apa dan kapan dan untuk apa begitu. Kami melihat bahwa kitab Kejadian itu historis dalam artian Adam itu memang ada dan kisah-kisah di dalamnya memang ada begitu. Namun kita perlu melihat juga teks tersebut diberikan kepada siapa begitu. Dan mungkin kalau misalkan mau disejajarkan dengan evolusi atau pencapaian-pencapaian sains yang ada begitu, mungkin akan sangat sulit begitu ya, oleh karena ini tidak bisa disejajarkan dengan buku-buku sains-sains seperti itu. Namun kitab Kejadian memang diperuntukkan untuk
orang-orang pada zaman itu begitu. Pengertiannya hal-hal yang dimengerti pada zaman itu. Ketika penulis menuliskan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan zaman itu, maka akan sulit bagi mereka untuk menerima. Mungkin itu argumen dari saya, Pak. Oke, jadi Bu Saruni mengingatkan bahwa teks kuno itu kalau kita bilang historis mungkin punya perbedaan dengan historisitas modern ya yang secara teknis kita mengerti sekarang. Mungkin seperti itu yang mau diargi oleh Bu Saruni. Karena supaya imbang ya dari setiap kelompok bisa ada 3 kali argumen, saya berikan lagi nih ke kelompok Seroh nih, either Pak Wilson atau Pak Arianto yang ingin menyambut. Saya lagi, Pak Rianto. Oke, baik. Saya ya. Iya, Pak. Saya atau Pak Wilson? Oh, maksudnya Pak Arianto ya? Atau Pak Wilson? Dua-duanya, Pak. Saya aja dulu. Oh iya, Pak Wilson, Karena silakan. karena argumentasi dari Seruni itu pas sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan juga begitu. Dan justru bagi saya sangat menarik apa yang dikatakan oleh Bu Seruni begitu ya, karena historisitas yang sering kita acu kepada Alkitab itu seringkali justru dipengaruhi oleh cara pandang modern, seakan-akan harus dikontraskan. Sedangkan dari awal saya melihat tim sehati itu kan yang menjadi persoalannya itu adalah bagaimana nih dengan tantangan sains begitu. Karena dengan sains muncul, seakan historisitas Alkitab itu dipertentangkan. Tetapi kalau misalnya historisitas betul dipahami bahwa kita harus melihat original audience, intention originalnya itu apa, maka seharusnya kita nggak perlu takut dong dengan klaim-klaim daripada sains maupun juga textual criticism begitu. Itu yang pertama. Jadi di situ mungkin sedikit lebih clear tentang bagaimana pendefinisian dari historisitas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita takut kepada apa yang diklaim oleh sains, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih kita akan memahami historisitas dari Alkitab. Misalnya historisitas dari Adam sendiri harus kita pahami seperti apa. Apakah histori Adam berarti Adam itu pada waktu itu adalah manusia tunggal satu-satunya, atau mungkin ketika udah ada Hawa mereka adalah sepasang tunggal ada di bumi dan tidak ada manusia lain lagi. Karena kalau misalnya kita mau mengikuti klaim dari evolusi, berarti kita bisa mengatakan bahwa selain Adam dan Hawa itu ada manusia yang lain, tidak hanya mereka. Nah, apakah historisitas dari Alkitab berlawanan dengan evolusi? Kemudian yang kedua, historisitas dari kisah penciptaan. Bagaimana nih berhadapan dengan klaim dari sains yang mengatakan bahwa usia bumi sudah miliaran tahun, kemudian proses penciptaan bumi entah dari Big Bang, proses kehidupan berlangsung dari proses evolusi. Apakah historisitas dari Alkitab itu berlawanan dengan apa yang diklaim dari pihak sains begitu? Oke, terima kasih, Pak. Masih ada atau sudah cukup sejauh ini? Saya cukup, Pak. Oke, Pak Arianto mau ada yang ditambahkan, Pak? Mungkin dijawab dulu itu ya. Oh, ini udah habis sih ininya. Nanti satu kali lagi saya berikan kesempatan untuk sehati untuk statement penutup ya dan sekaligus gong bahwa klaimnya itu kuat. Lalu saya berikan juga ke Seroh untuk terakhir. Oke, berarti ada penambahan ya dari saya. Oh, boleh, silakan, Pak. Ya, penambahan selain dari tadi Pak Wilson, anggapan tentang kitab Kejadian itu yang diangkat oleh kelompok sehati kan anggapan bahwa kitab Kejadian itu tidak bahwa kitab Kejadian jika itu dianggap sebagai tidak historis gitu ya, itu dapat menyebabkan umat mengalami tadi disebutkan apa terpleset ya dalam pemahaman di dalam kebenaran. Nah, sedangkan kalau kita memahami bahwa kitab Kejadian itu tidak historis kan kita tahu bahwa pendekatannya itu kan memang menggunakan teks kritis ya.
kemudian ada kajian sejarah dan arkeologi, yang artinya ini bisa sejalan juga dengan ilmu pengetahuan atau sains ya. Kemudian ada perspektif teologi dan keagamaan, yang kemudian perspektif teologi dan keagamaan itu menunjuk bahwa kitab Kejadian itu tidak harus dianggap sebagai narasi sejarah yang harafiah. Makanya ada muncul namanya argumen mitos, kemudian ada simbolisme, kemudian ada konsistensi dengan penemuan ilmiah modern. Dan pertimbangan sejauh mana sisi moral dan teologisnya itu dapat dijadikan pijakan. Bahkan bisa mengarahkan kepada pemahaman bahwa anggapan tentang kitab Kejadian yang tidak historis ini bisa membawa kita kepada anggapan pemahaman bahwa sebenarnya lebih holistik ya, tentang kitab Kejadian ini kalau kita melihat dari sisi tidak historisnya. Dan sedangkan kalau kita bicara tentang historis ya, seperti tadi dikatakan, historis yang mana ini? Kalau historisnya historis yang memang sejarah pada masa lampau, atau historisnya historis kita yang pada saat ini, sehingga kita bisa mengerti posisinya di mana ini. Yang saya tanyakan tadi sebenarnya pemahaman tentang historis itu belum terjawab ya. Jadi itu yang menurut saya sih ya. Oke, terima kasih Pak Arianto. Jadi tetap kepada pertanyaannya, problem historisitas itu jadi seperti apa begitu ya. Nah, kita udah saling menjawab ya antara sehati dan seroh. Jadi saya berikan kesempatan terakhir untuk closing statement dari sehati, lalu closing statement dari seroh ya. Silakan dari sehati yang ingin mewakili. Apakah Pak Beni atau yang lain? Ya, dari saya, Pak Eda. Ya. Oke, jadi saya pikir ini ada suatu konflik worldview antara kekristenan dengan yang melawan kekristenan, seperti khususnya dari evolusi ya. Jadi kan kita mesti melihat presupposisi yang menentukan apakah kita percaya kepada Allah yang mencipta atau kita sedang memberikan tempat yang lain seperti kepada evolusionisme daripada neo-darwinisme untuk mengatakan bahwa sebenarnya evolusi juga punya peranan. Tapi sebenarnya saya mengutip Greg Bahnsen, seorang Van Tillian, yang mengatakan hati-hati dengan self-deception daripada orang-orang yang berada di dalam wilayah saintis itu. Jadi satu sisi mereka memegang suatu proposisi, seperti mereka bicara menyangkut umur bumi sudah bermiliar tahun dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka menyembunyikan suatu agenda tertentu di balik itu. Jadi sebenarnya menyembunyikan agenda itu sesuatu yang harus kita counter sebagai orang reform. Salah satu contoh kalau dikatakan kejadian tidak historis, Adam tidak historis, maka itu akan sangat berbahaya. Sangat berbahaya bahkan untuk diri kita secara pribadi. Jadi kalau kita bermain-main di dalam wilayah historis yang memang menjadi satu bahan daripada orang evolusionisme, maka kita juga akan menyangkal historisitas kita. Jadi kalau kita menolak historisitas kita, berarti sebenarnya kita masuk ke dalam suatu arus permainan dari orang-orang sekular ateis yang sebenarnya sedang bermain dengan kata-kata. Dan itu sangat bahaya. Kalau kita tidak bicara historisitas dari pengertian yang sejati, dari yang diwahyukan oleh Allah, maka kita akan berada suatu arus yang tidak habis-habis, yang sebenarnya pada esensinya secara presupposisi mereka menolak akan Allah. Jadi orang-orang yang berada di sana sebenarnya dalam arus sekular ateisme itu menyangkal eksistensi Allah. Artinya kalaupun Allah mau diberikan segala bukti kepada mereka, mereka pasti akan menolak. Karena memang pada dasarnya mereka tidak ingin Allah ada. Begitu. Kalau memang ada persoalan daripada evolusionis seperti ini dengan kaitannya dengan creationism, saya percaya memang betul manusia bisa salah, seperti gereja juga bisa salah, teolog bisa salah, ilmuwan juga bisa salah. Semua manusia bisa salah. Yang tidak salah cuma Allah dan firman Tuhan. Maka kalau ini sedang terjadi sesuatu diferensiasi perbedaan yang tajam antara Christianism maupun evolutionism dalam hal ini, kita perlu menunggu. Karena kita percaya sebenarnya seharusnya bahkan sains itu yang tunduk di bawah kedaulatan Allah dan otoritas Allah. Jadi bukan kita akhirnya secara perlahan-lahan, secara tidak sadar, kita akhirnya jadi tunduk di bawah sains. Dan ini menjadi sangat berbahaya kalau kita tuh terlalu buka ruang terlalu lebar kepada
serangan daripada orang modern, dan saya percaya juga bahwa sebenarnya termasuk para ilmuwan-ilmuwan yang katanya agnostik dan ateis, sebenarnya mereka pun sebenarnya percaya kepada Allah untuk melakukan tugas-tugas mereka untuk melawan Allah. Karena kalau mereka tidak ditopang oleh Allah dan kebenaran firman Allah dan anugerah Allah, apa yang dia bisa lawan? Karena dia tidak mendapatkan modal apa-apa. Jadi modal itu dari Allah. Jadi kita jangan sampai terbawa satu arus pemikiran mereka yang mempertanyakan historisitas. Justru kita mau balik sekarang. Historisitas daripada orang-orang evolusionis menurut mereka apa? Karena historisitas daripada orang-orang Kristen, orang-orang Reform sebenarnya sudah jelas seperti diwahyukan dalam Alkitab. Jadi dari ketidaktaatan Adam mengakibatkan ketidaktaatan daripada semua orang dari historical proses seperti ini sedang menuju kepada kebinasaan pada akhirnya. Jadi sementara ketaatan Kristus mengakibatkan kita itu dibenarkan oleh iman. Jadi dari sini saja kita sudah melihat ada dua arus daripada satu logika antitesis bahwa kita ada di dalam Adam yang menuju kebinasaan atau di dalam Kristus yang menuju hidup yang kekal. Jadi kalau kita di situ sendiri, kita itu bingung atau ambigu, tidak punya posisi yang jelas, maka kita tidak bisa mengcounter dosa dan tidak bisa menginjili siapapun. Lalu kita belajar di seminari dalam teologi itu untuk apa? Kita belajar di seminari itu adalah supaya kita itu menginjili sebanyak mungkin, semaksimal mungkin orang yang sudah sangat dipengaruhi oleh evolusionisme. Termasuk kalau kita ada kesempatan bertemu dengan orang seperti Bart Ehrman sebenarnya. Kita harus berani untuk berada di suatu posisi yang jelas bahwa kita itu harus mempertahankan seluruh historisitas daripada kitab-kitab di dalam Alkitab. Jadi kalau kita itu menyangkali eksistensi daripada Allah, kita sebenarnya mulai daripada meragukan firman Allah. Dan itu sudah jelas sekali yang terjadi di sepanjang sejarah, sampai sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Manusia yang pada dasarnya melawan Allah pasti akan menolak semua hal-hal yang baik berasal dari Allah. Padahal mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah pada waktu mereka melakukan satu tindakan pemberontakan kepada Allah. Jadi Cornelius Van Til pernah mengungkapkan orang-orang natural yang memberontak kepada Allah itu seperti seorang anak yang sedang digendong oleh ibunya lalu menampar pipi ibunya, padahal dia sendiri sedang digendong. Seperti itulah yang terjadi pada historisitas versi daripada orang-orang sekular ateis yang sekarang sedang ingin memberikan sesuatu komparatif dengan historisitas yang sebenarnya sudah sangat-sangat simple, yang sebenarnya sudah sangat-sangat jelas ada dalam Alkitab. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Beni untuk statement penutupnya, dan mungkin kalau saya ringkas ya adalah yang sekuler, yang ateis, yang saintis memang punya agenda jahat, yaitu untuk menolak Tuhan, ya bahkan untuk menampar Tuhan begitu ya kata-katanya, padahal lagi digendong Tuhan. Saya berikan kepada Seroh, silakan untuk statement penutupnya. Saya singkat aja ya. Klaim dari sehati kan bermula dari serangan dari pihak sains, modernisme, enlightenment begitu, sehingga memunculkan sebuah klaim bahwa kitab Kejadian itu harus dipahami secara historis. Karena kalau tidak, maka ketakutannya gara-gara sains orang jadi bisa menyangkali keberadaan Allah. Tetapi kelompok kami melihat bahwa sepertinya ada kekeliruan di dalam memahami historisitas Alkitab. Dan sehingga karena itu efeknya menjadi Alkitab itu jadi dikontraskan dengan sains. Alkitab, kitab suci selalu harus berlawanan nih dengan klaim-klaim dari sains khususnya terhadap evolusi. Dan yang kedua adalah definisi dari historisitas Alkitab itu jadi menyimpang. Jadi dirubah oleh konsep berpikir modernisme, sehingga Alkitab seakan-akan harus selalu berusaha untuk mencari jawaban untuk menjawab pertentangan dari pihak modernisme, enlightenment. Padahal seharusnya jika kita memahami historisitas Alkitab sesuai dengan original intention-nya, seharusnya ada ruang bagi sains. Karena Alkitab sekali lagi bukan adalah sebuah buku sains, tetapi adalah buku iman begitu, sehingga kita pun harus melihat historisitas dari kitab Kejadian itu didasarkan oleh karya Allah yang menjadikan dunia ini sebagai rumah tempat dia mau berdiam dan berelasi dengan manusia. Sehingga saya simpulkan bahwa menerima klaim dari sains tidak berujung pada penolakan historisitas Alkitab. Begitu.
Terima kasih Pak Wilson. Jadi yang dipertanyakan historis itu apa, dan keyakinan dari Seroh adalah menerima klaim-klaim sains tidak berarti harus terjadi penolakan historisitas terhadap Alkitab. Thank you untuk perdebatannya. Diskusi tentang pemenang dari perdebatan ini akan kita lakukan secara terbatas di grup kelas kita, tetapi buat audiens yang mengikuti debat ini silakan beropini siapa yang lebih meyakinkan, grup Sehati atau grup Seroh. Thank you.